Oke, jadi portfolio 101, apa sih portfolio, introduction to portfolio, dan juga bagaimana kalian mau memulai membuat sebuah portfolio gitu. Pertama kita introduction dulu ya, secara definisi kalian bisa baca ya seperti apa. Jadi kalau intinya itu definisinya sebenarnya adalah kumpulan dokumen yang berasal dari pribadi, kelompok, organisasi, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya yang tersusun rapi dari semua pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, jadi portfolio itu tidak hanya tahapannya personal atau individu ya, tapi dia bisa jadi kelompok, misalnya sebuah firma desain atau bahkan perusahaan yang besar sekalipun. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat korelasinya di bidang desain ya, portfolio dalam desain. Dalam bidang desain biasanya merupakan bukti kumpulan hasil kerja sang desainer itu. Misalnya bisa berupa foto, poster, dan hasil karya lain yang pernah dibuat sebelumnya. Apa aja sih yang pengen kita pamerin dalam portfolio kita itu ya? Tentunya kreativitas, penelitian, dan pengembangan keterampilan kalau kita bicara dunia desain. Kemudian bisa juga penguasaan software, kemudian kemampuan memenuhi kebutuhan klien atau brand atau produk perusahaan ya. Jadi tentunya kita tujuannya itu kan kita mau menjaring, ada target yang kita bikin ya. Jadi kita nggak cuman asal-asalan bikin aja gitu. Membuktikan portfolio itu harus bisa membuktikan kalau kalian adalah orang atau perusahaan yang sesuai untuk kebutuhan klien kalian. Kemudian juga keterampilan visualisasi dan realisasi konsep ya. Jadi ibaratnya portfolio itu yaitu tadi buktinya kalau kalian benar-benar bisa menghasilkan karya-karya tersebut, desain-desain tersebut. Kemudian kemampuan lintas disiplin dan multimedia, dan juga menunjukkan bahwa kalian itu keep up with the latest trend gitu ya. Jadi portfolio itu kenapa memang harus selalu diupdate gitu, karena terutama di bidang desain ya, karena tren itu bisa secepat itu bergeser. Ketika kalian sudah tidak mengupdate cukup lama, otomatis karya atau desain kalian itu akan kayak uzur gitu, jadi ketinggalan. Nah, itu biasanya memang juga salah satu pertimbangan ketika orang memilih rekanan atau desainer, itu juga salah satunya adalah up to date atau tidaknya, seperti itu. Oke, kalau biasanya kita dalam dunia kerja atau mungkin teman-teman ada yang pernah sudah apply magang juga kan ya, ada yang namanya CV dan portfolio yang biasanya umum untuk diminta. Apa bedanya CV dan portfolio gitu? Sebenarnya kalau di bidang umum non desain ya, itu biasanya sangat berbeda. Untuk CV sendiri itu dia modelnya lebih kaku atau ada peraturan-peraturan baku yang lebih membatasi gitu. Mungkin karena kita berada di bidang desain ya, jadi biasanya CV dan portfolio itu bisa dijadikan satu atau lebih bebas modelnya, bentuknya itu lebih terserah. Yang jelas dalam CV secara garis besar itu dia menjelaskan data pribadi seperti misalnya tanggal lahir, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, sampai juga kemampuan-kemampuan dasar yang kita miliki gitu. CV itu biasanya detail isinya banyak, tapi ringkas-ringkas aja, poin-poin aja yang penting-penting saja gitu. Sedangkan portfolio itu isinya hasil karya dan potensi yang dimiliki. Jadi isinya lebih lengkap dan detail, lebih relevan gitu. Kalau yang tadi modelnya poin-poin, yang ini bisa mungkin lebih dengan penjabaran kalau portfolio ibaratnya. Nah, portfolio ini juga sebagai pendukung untuk CV kita karena dia yang bisa membuktikan skill-skill kemampuan yang kita tuliskan di CV itu tadi buktinya apa gitu. Nah, buktinya ya nanti kita masukkan dalam portfolio itu. Nah, kalau kita bicara dalam dunia umum ya, nggak cuma desain aja, itu semua juga banyak, kayak dalam finance pun itu ada portfolionya gitu. Apa saja yang sudah mereka lakukan yang bisa mendukung yang sudah dituliskan di CV itu tadi gitu. Oke, ini mungkin juga sudah mulai ya, kemarin teman-teman udah ngerjain juga kan tugasnya menyusun portfolio. Mulainya dari apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama memilih karya secara selektif ya. Jadi tentunya ya mungkin teman-teman ada yang sudah banyak sekali karyanya, terus mungkin juga ada yang
banyak tapi kurang, ada yang tidak cukup untuk merepresentasikan skill kalian. Mungkin ada karya yang dari semester 1, semester awal-awal itu dulu, jadi mungkin masih kurang relevan dengan skill kalian sekarang gitu, juga mungkin harus seleksi. Jadi itu seleksi kuncinya. Kalau kurang ya mau nggak mau bikin lagi gitu ya. Kalau misalnya sudah banyak ya tetap pilih mana yang terbaik di antara yang sudah banyak itu, di antara karya-karya kalian. Kemudian pilih platform yang jelas. Sekarang sudah banyak sekali platform-platform untuk kalian menyusun portfolio, kalian membuat portfolio, terutama di dunia desain ya juga sudah banyak sekali website-website dan software yang bisa mendukung. Setelah itu kelola proyek sebaik mungkin ya. Jadi kalian harus jelas tuh misalnya briefnya apa, kemudian ini untuk siapa karya itu dibuat, tujuannya apa, konsep kalian seperti apa gitu. Jadi harus lengkap, jangan cuman ngasih gambar hasil karya kalian aja gitu. Nah itu berkesinambungan dengan poin yang keempat ya, jelaskan proyek secara singkat. Kemudian make first impression yang kuat itu juga penting ya. Jadi sekilas kadang-kadang itu kalau udah first impression itu sangat penting ya. Jadi kalau udah pertama kali lihat terus ternyata kurang berkenan ya otomatis nggak akan dilihat sampai akhir gitu. Jadi kadang ada orang yang cuma modelnya dia nggak cuma dari cover aja ya, cover terus kemudian scanning aja cepat gitu. Kalau udah kelihatan nggak menarik pasti udah nggak lanjut gitu. Terus yang jelas ya, karena ini bertujuan untuk menunjukkan sesuatu, tentunya portfolio kalian harus mudah dibaca. Jadi harap hati-hati dalam pemilihan layout-nya, kemudian pilihan font itu juga sangat berpengaruh ya. Sebagaimanapun juga, misal kalian ingin terlihat unik atau terlihat trendy seperti itu tadi ya, yang penting itu utamanya harus bisa dibaca, harus jelas. Tuh, jadi jelas dan unik. Meskipun unik, tetap dalam ranah profesional, dalam ranah dapat terlihat, seperti itu. Oke, ini kemarin ya saya minta teman-teman untuk mengumpulkan karya-karya yang sudah dihasilkan, kemudian seleksi kelayakan, beberapa ada yang sudah saya nilai tugasnya, ada yang belum karena saya belum sempat lihat juga nanti, tapi beberapa sebagian besar sudah cukup baik ya, pemilihan karya-karyanya sudah banyak. Nah, kemudian ini ada sedikit tips untuk mempermudah kalian mendokumentasi karya. Yang pertama, kalian biasakan menyimpan dokumentasi karya mulai dari konsep, progres, sampai hasil akhir. Tuh. Kalau misalnya kalian ini kan harusnya sudah dapat mata kuliah manajemen desain ya, di situ juga sudah diajarkan gimana cara kalian itu supaya sebuah proyek yang kalian jalani itu bisa terselesaikan dengan efektif dan efisien. Salah satunya adalah penyimpanan file atau dokumentasi. Itu sangat penting untuk, apalagi kita desainer ya, nanti habis ada file, misalnya kalian mengerjakan file sebuah desain poster katakanlah gitu. Kemudian ada revisi itu. Make sure kalian tetap punya track gitu dari konsep awal sampai dengan revisi akhir seperti itu. Kemudian kerjakan setiap karya dengan sungguh-sungguh, apapun itu, mau itu tugas kuliah, mungkin kalian jangan anggap sepele karena bisa jadi itu juga menjadi karya yang bisa kalian masukkan ke dalam portfolio kalian gitu. Jadi pastinya mengerjakan setiap karya harus dengan sungguh-sungguh gitu. Daripada nanti teman-teman kayak harus ngulang lagi dari awal, bikin lagi. Jadi kalau bisa setiap semuanya itu dikerjakan dengan niat gitu ya. Dengan harapan itu bisa mendukung skill teman-teman semua. Nah, oke, sama ya nomor 3 itu tadi ya. Simpan filenya dalam folder yang terstruktur gitu. Jadi pastikan kalian itu nyimpen itu sesuai dengan, misal boleh dikategorikan per project, misal dalam satu project sama, katakanlah kalian ada project sama Tokopedia ya, kalian misalnya bikin foldernya itu ya sudah itu Tokopedia, nanti suatu hari kalian butuh, kalian nggak loncat-loncat lagi nyari filenya, itu langsung ketemu di satu folder saja. Atau bisa juga kalian kategorikan berdasarkan jenis karyanya, misalnya foto sendiri, kemudian video sendiri, seperti itu. Disesuaikan saja dengan keadaan dan kebutuhannya.
Kemudian yang keempat, gunakanlah waktu luang untuk memperbanyak karya. Jadi kalau lagi, pasti sebagian besar teman-teman juga sudah melakukan ini ya. Kalau lagi nggak terlalu banyak tugas, atau bahkan kan kadang kalau emang hobi gitu ya, jadi sambil waktu kosongnya dipergunakan untuk menghasilkan karya-karya. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau mengelompokkan, bisa dalam bentuk berdasarkan media, jadi digital dan manual, kemudian bisa berdasarkan tema, mungkin ada yang portret manusia, kemudian ada yang landscape, atau terserah tergantung dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman masing-masing. Bisa juga berdasarkan tekniknya, fotografi misalnya, web design, animasi, seperti itu. Nah, ini ya, kemarin ini sebenarnya sudah lewat ya. Apakah karya kalian sudah cukup banyak dan layak? Kalau kalian sudah merasa cukup, ya bagus gitu. Kalau lebih, ya diseleksi mana saja yang kira-kira bisa dimasukkan. Kalau kurang, ya sekarang waktu yang tepat untuk kalian mulai menambah, karena harapannya kan sekarang sudah semester 7 ya, semester 7 nanti kurang sedikit lagi sudah lulus dan juga harus melanjutkan ke dunia kerja gitu. Jadi sekarang udah saatnya kalian untuk mulai menyusun portfolio kalian. Seperti itu. Ini tugas kemarin sudah ya, sudah beberapa sudah saya cek juga. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi hari ini kita maraton materi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi minggu lalu ya, ini mengenai personal branding. Sebentar. Oke, yang pertama definisi ya tentu. Definisi menurut para ahli, teman-teman bisa baca, mungkin sudah beberapa juga sudah baca. Nah, jadi intinya personal branding itu adalah suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai, dan bagaimana stimulus-stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Jadi intinya tuh personal branding itu bisa kita ibaratkan ya, potret diri gimana orang lain itu mengenal kita. Bagaimana orang melihat perbedaan diri kita dibanding dengan orang lain. Bisa juga biasanya itu yang bisa dilihat ya kemampuan atau keahlian, kemudian kepribadian, kemudian cara pikir, keunikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, gampangannya pasti kan setiap orang ya, secara tidak langsung itu pasti akan membuat sebuah personal branding ya. Tidak perlu kita namanya personal branding itu kita punya strategi untuk melakukan hal itu. Kadang-kadang itu sudah terjadi dari alam bawah sadar kita gitu. Misal teman-teman misalkan lihat yang paling gampang antara dosen A, dosen B, dosen C itu tentu punya karakter yang sendiri-sendiri, yang beda-beda. Nah, teman-teman juga pasti sudah bisa punya persepsi masing-masing untuk melihat, oh, si Bu ini tuh orangnya kayak gini, si Pak ini tuh orangnya kayak gini. Nah, hal-hal itu, persepsi kalian itu adalah refleksi dari, misalnya kalian menangkap saya sebagai orang yang seperti ini, itu adalah refleksi dari kemampuan saya, dari kepribadian saya, dari cara pikir, kemudian keunikan dan lain-lain sebagainya yang mungkin secara tidak langsung itu ya saya lakukan untuk mendapatkan impresi tertentu dari teman-teman semua seperti itu. Jadi personal branding ini juga sebuah proses untuk menjadikan kita terpilih di antara sekian banyak kandidat atau calon ya. Gitu. Kalau kita bicara dalam konteks portfolio, dalam konteks ibaratnya kita menjual diri kita gitu kan ya. Itu yang akan menjadi penentu apa sih bedanya si A dengan si B. Apa bedanya misalnya saya sedang melamar pekerjaan, kandidatnya ada 2 orang, apa bedanya antara saya dan orang lain itu. Itu hasil dari personal branding dari masing-masing pribadi itu tadi. Kemudian elemen-elemen dalam personal branding. Oke.
Jadi ada 3 elemen utama. Yang pertama you. You itu adalah siapakah orang tersebut sebagai suatu pribadi. Kemudian spesialisasi apa yang orang itu lakukan. Kemudian yang kedua adalah relationship. Bagaimana menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Dan kemudian yang terakhir adalah promise atau janji-janji ya. Tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri. Jadi kalau misalnya yang pertama itu tentunya pasti dari dirinya sendiri ya, yang tadi ada kemampuan, keunikan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah berinteraksi, kemudian orang sudah memiliki persepsi tentang diri kita, pastilah muncul sebuah harapan ya, harapan dari orang tersebut. Orang itu akan memiliki harapan dari sosok yang tadi dia gambarkan itu tadi. Jadi muncullah sebuah janji atau tanggung jawab yang harus kita penuhi gitu. Jadi misalnya katakanlah gampangannya ya, kalau kita lihat seorang public figure ya, seorang public figure yang dia terkenal religius gitu misalnya ya. Secara otomatis dari masyarakat yang sudah punya persepsi bahwa public figure tersebut itu adalah orang yang religius, otomatis dia punya ekspektasi. Ekspektasinya adalah misalnya dia selalu taat pada peraturan agama, kemudian tidak pernah melanggar hukum, melanggar norma-norma yang ada. Nah, itu adalah janji yang muncul akibat sebuah personal branding gitu. Nah, kemudian ada yang namanya the 8 laws of personal branding. Ada 8 konsep utama yang menjadi acuan dalam membangun suatu personal branding seseorang. Yang pertama adalah spesialisasi, the law of specialization ya. Jadi ciri khas sebuah personal brand yang hebat itu adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi, kekuatan dalam atau keahlian dalam mencapai sesuatu gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dalam berbagai cara. Misalnya ability itu sebuah visi yang strategis dan prinsip-prinsip awal yang baik, kemudian behavior, kemudian lifestyle, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi kita bisa punya spesialisasi. Misal di antara katakanlah teman-teman ada yang berprofesi sebagai ilustrator gitu ya. Ilustrator A dibandingkan dengan kalian apa? Coba kalian harus punya spesialisasi. Sama-sama ilustratornya, tapi yang harus ada pembeda antara ilustrator lain dengan kalian gitu. Jadi kalian bisa ambil nih di sini, misal kalian punya produk yang berbeda, yang lebih canggih gitulah ya ibaratnya, ataukah kalian misalnya punya servis. Jadi spesialisasi itu kunci elemen nomor satunya gitu. Nomor satu bukan secara kasta urutannya gitu. Salah satunya adalah spesialisasi. Kemudian bisa juga kepemimpinan yang bisa kalian ambil ya gitu. Kepemimpinan. Nah, misalnya biasanya masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memutuskan sesuatu dalam suasana penuh ketidakpastian dan seterusnya. Nah, kalau personal branding yang dilengkapi dengan kekuasaan dan kredibilitas itu biasanya bisa memposisikan orang menjadi pemimpin gitu di atas. Itu bisa melihat gini, mungkin kalau kayak personal branding ini kan kita bicara secara general aja ya. Jadi akan ada elemen-elemen yang cocok untuk bidang-bidang tertentu masing-masing gitu. Jadi tetap aja disesuaikan. Misal teman-teman ada yang ngelamar untuk posisi CEO misalnya gitu, otomatis elemen kepemimpinan ini akan diperlukan gitu. Kalau misalnya dalam bidang desain sebagai creative director atau apa, mungkin yang elemen pertama tadi lebih relevan seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Kemudian ada kepribadian juga ya. Kepribadian ini dia lebih sedikit lebih longgar dibandingkan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu biasanya lebih sempurna, tapi kalau kepribadian ini lebih apa adanya gitu. Jadi misalnya kalian ingin menjaring orang-orang yang ini bisa juga dalam strategi politik ya, kalau misalnya teman-teman bisa, ini pasti sudah bisa menggambarkan lah. Ada yang secara politik itu dia menunjukkan
kepemimpinannya gitu. Kadang-kadang memang perlu ya dalam bidang-bidang tertentu, tapi ada juga dari sisi politik yang dia mengambil jalur bawah, merangkul rakyat seperti itu misalnya. Itu juga salah satu part dari personal branding gitu. Jadi dia memang sesuaikan dengan siapa yang mau ditarget gitu, siapa yang mau di reach kayak gitu. Kemudian perbedaan ini sebenarnya ya hampir mirip sama spesialisasi gitu. Apa yang bisa membedakan produk atau jasa kalian, service kalian, atau kalian as a person dengan orang yang lain seperti itu. Oke, kemudian visibility atau keterlihatan ya. Jadi ketika kita mau memulai sebuah personal branding itu harus secara terus-menerus. Jadi kalau enggak kita publish, tidak kita pertontonkan, gimana orang-orang itu bisa tahu gitu ibaratnya ya. Jadi visibility ini juga tidak kalah penting dengan ability gitu. Kadang misal kita bisa lihat misal beberapa contoh ya, kalau produk itu kalian mungkin sudah pernah lihat salah satu produk sabun atau lotion yang ada terus muncul terus gitu, walaupun mungkin tidak pernah terdengar kualitasnya sebagus apa, tapi produk itu sering muncul gitu. Itu juga bisa kalian gunakan salah satu strategi ya untuk branding. Itu juga salah satunya adalah kita muncul terus ke permukaan seperti itu. 14. Kemudian kesatuan ya, ini tadi juga sama kalau ini untuk kaitannya dengan promise tadi ya. Kalau misalnya orang itu sudah diharapkan seperti ini ya harus serasi semuanya, itu ya harus menyatu. Ketika kalian misalnya image yang ingin kalian angkat itu adalah kalian sebagai misalnya seorang yang religius, ya itu tadi harus selaras semua, sisa-sisanya yang lain-lain juga harus sama. Begitu pula misalnya kalian katakanlah ingin menunjukkan bahwa kalian itu eksklusif, kemudian ya berarti kalian jangan terus harganya murah atau misalnya muncul di mana-mana semua orang pakai, itu akan menjadi kontras gitu ya. Jadi harus senada, harus sama, harus unite. Kemudian ini keteguhan ya, keteguhan juga perlu selama proses yang namanya sebuah proses itu tidak ujuk-ujuk jadi gitu, tidak ujuk-ujuk selesai. Jadi harus sabar, konsistensi itu juga penting. Jadi dari awal sampai akhir misal sudah menetapkan ini mau pengen jadi kayak gini, ya udah di tengah-tengah jangan mutung, jangan terus capek atau misalnya berubah deh gitu. Konsistensi itu tadi itu juga penting. Oke, kemudian ini juga nama baik ya, nama baik. Mudah sekali untuk misalnya seseorang itu terkenal atau sebuah brand, sebuah produk itu terkenal itu mudah. Tapi bisa jadi terkenal karena hal yang buruk gitu ya. Yang namanya karena hal baik itu pasti lebih mudah karena pada dasarnya manusia itu baik dan menyukai hal yang baik-baik gitu. Jadi memang bisa secara umum itu kita memilih cara branding yang lebih baik gitu, yang ke arah yang positif gitu maksudnya. Sorry. Oke, jadi ada karakteristik personal branding ya selanjutnya. Itu yang pertama, merek yang khas, kemudian ada merek yang relevan, dan merek yang konsisten. Merek yang khas itu berarti mewakili sesuatu, jadi punya ciri-ciri apa saja, sendiri, berbeda, keunikan. Ya. Kemudian kalau merek yang relevan itu ya relevan gitu. Relevan itu dalam arti orang lain merasa relate dengan produk tersebut, dengan personal branding kalian gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang orang-orang itu butuhkan gitu. Kemudian yang ketiga juga ada merek yang konsisten. Jadi konsisten itu orang menjadi yakin dalam suatu hubungan yang sama terus gitu. Jadi tidak ada perubahan-perubahan seperti itu. Oke, untuk memulai, misal kalian mau memulai personal branding ya,
pada level dasarnya mungkin bisa kalian Google diri kalian gitu, search di Google nama kalian. Terus munculnya itu apa di situ gitu. Terutama kalau misalnya teman-teman mau memulai sebuah firma desain juga atau apapun lah itu, make sure kalian bisa menemukan nama yang tidak pasaran. Jadi usahakan ketika keluar kalian Google itu keluar langsung tertuju benar ke kalian, nggak salah sasaran seperti itu. Nah, lihat di situ apa ada yang masih tidak sesuai atau apa sih dengan gitu kalian bisa lihat perspektif lain gitu loh. Kalau orang lain lihat kalian itu seperti apa gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya beberapa ya belakangan ini ya saya sudah bekerja di 2 tempat ya dengan UNESA ini. Semua orang pasti ini mencari dulu siapa sih kandidatnya itu gitu. Ketika saya baru mau masuk di UNESA mendaftar menjadi dosen seleksi tes CPNS itu, otomatis saya dipilih oleh Pak Marsudi ya, Pak Marsudi selaku atasan langsung saya. Ya memang Pak Marsudi juga mengakui kalau Pak Marsudi pasti riset dulu soal saya gitu. Sebelum Pak Marsudi memutuskan menerima saya itu ya pasti sudah dicari dulu gitu. Kemudian memang sangat penting untuk kalian memperhatikan di luaran sana itu data-data kalian, kemudian file-file kalian, kayak jejak digital kalian itu seperti apa gitu. Itu juga bisa menjadi poin pertama yang kalian harus perhatikan. Mungkin kalian tidak terpikirkan sampai ke situ atau mungkin sudah terpikirkan, ya bagus kalau sudah terpikirkan ya. Tapi memang itu sesuatu yang harus kalian perhatikan gitu. Kebanyakan orang mencari, misalnya ada juga kalau sekarang itu bahkan nomor HP itu bisa kalian dicari, kemudian keluar kontak-kontak nama orang-orang yang menyimpan kalian sebagai apa gitu, seperti itu. Jadi sekarang sangat mudah ya untuk mengakses data seseorang gitu. Jadi sangat penting personal branding ini untuk kalian mulai menyusun lah setidaknya seperti itu. Oke, yang pertama langkah-langkahnya ya kalau kita bagikan jadi langkah-langkah untuk melakukan self branding. Yang pertama menemukan dan menganalisis karakter apa yang ingin kalian bangun, kemudian karakter seperti apa yang ingin kalian sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kepada target market kalian masing-masing. Setelah kita menemukan, kita mulai integrate, kita mulai membangun citra. Membangun citra ini perlu diperhatikan bukan hanya artinya kita membangun citra online ya. Jadi pastikan selaras kalian online dan offline itu seperti apa. Jangan suatu hari ditemukan dalam keadaan offline kalian sangat berbeda dengan ketika kalian online. Konsistensi itu tadi ya, konsistensi is the key. Kalau misal kalian di dunia maya itu misalnya ingin menjadi orang yang supel, kemudian low profile seperti itu, jangan sampai ada berita atau ya temuan-temuan bahwa kalian itu sebenarnya dalam dunia offline itu adalah orang yang misalnya sombong, kemudian mean seperti itu. Kalian usahakan selalu konsisten gitu. Kemudian kita create konten ya tentunya ya, integrate membangun citra itu ya tentu dengan ada tools-nya, yaitu salah satunya adalah konten-konten yang bisa kalian buat, tingkatkan skill kalian dan buat konten-konten kreatif yang berguna bagi banyak orang gitu. Dengan konten yang sudah kita buat tentunya kita bisa mulai engage, kita bangun komunikasi dengan audiens. Jadi bukan hanya konten itu ada di luar sana dan terpampang saja, langkah awalnya mungkin kita pastikan terpampang dulu. Kemudian lama-kelamaan kita harus bisa membangun komunikasi dengan audiens kita gitu. Jadi kita engage gitu. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi nantinya target market kalian, audiens kalian itu bisa merasakan relevansi kalian gitu. Oke, itu untuk singkatnya soal personal branding. Kita lanjut sedikit ini karena juga sudah ya kemarin sudah ada tugasnya juga kan ya? Atau nggak ada tugasnya? Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat.
sekalian ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di akhir karena waktunya juga cukup mepet. Oke, sekarang kita masuk ke mood board. Jadi kalau kita sudah paham apa sih portfolio, kemudian cara mulai, kemudian apa image kalian yang pengen kalian cari, kan saya sudah menuliskan juga di dalam tugas kalian ya, itu sudah ada role model yang kalian inginkan itu seperti apa, harapan kalian itu seperti apa, kalian ingin dideskripsikan menjadi pribadi yang seperti apa. Sekarang kita mulai masuk ke langkah pertama dalam mewujudkan ini kalian, apa dengan mewujudkan visi misi kalian gitu, harapan kaliannya. Pertamanya tentu dari mood board ya. Apa sih mood board? Pasti sudah tahu lah ya, teman-teman pasti juga sudah sering sekali membuat mood board. Saya mau review kembali aja sedikit. Ya, mood board itu kasarannya dari mind map kalian ya. Misal kalian mau menyusun sesuatu itu biasanya mulai dari sebuah mind map atau konsep awal lah ya. Kemudian mind map tersebut divisualisasikan. Di situ baru menghasilkan yang namanya mood board. Jadi mood board itu kalau by definition itu adalah media yang digunakan untuk mengumpulkan referensi visual yang dapat tersusun dari kombinasi berbagai elemen. Nah, biasanya isinya itu adalah kumpulan atau komposisi gambar, visual, dan objek yang lain yang biasanya dibuat untuk tujuan desain ataupun presentasi dengan klien atau orang lain. Jadi mood board ini bisa berfungsi untuk diri kalian sendiri, untuk siapa saja sih sebenarnya, bisa buat kalian sendiri, bisa juga untuk menunjukkan maksud kayak konsep desain kalian ke orang lain. Oke, terus kalau fungsinya, memberikan yang pertama ya tentunya untuk memberikan gambaran mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari karya yang dibuat. Kemudian merumuskan macam-macam ide yang semulanya itu abstrak. Kalau misalnya dalam bentuk mind map itu kan masih tulisan aja. Jadi sifatnya lebih abstrak. Ini jadi sebuah desain karya yang lebih konkret gitu. Jadi sudah lebih jelas. Misal kalian awalnya cuma tulis konsepnya modern menggunakan warna, katakanlah warna-warna monokrom gitu kan, tulisannya aja. Sedangkan mood board bisa warna monokrom itu warna yang seperti apa, kalian bisa tuangkan di situ. Kemudian lain itu ya tentunya juga sebagai media pembelajaran dan juga perencanaan pada kegiatan industri gitu. Nah, kalau manfaatnya ya tentunya ya mood board itu dapat membantu mengarahkan proses desain dari awal hingga terciptanya karya. Dimulai dari penentuan tema atau judul, mencari dan mengumpulkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau judul, dan membuat produk hingga menjadi karya. Membantu mengembangkan kemampuan kognitif atau pengetahuan, karena dengan membuat mood board, desainer dapat mengembangkan kemampuan imajinasinya. Selain itu juga melatih kemampuan afektif atau emosional dalam proses pembuatan desain melalui mood board sebagai media, dan juga melatih keterampilan psikomotor atau motorik ya. Kalau misalnya teman-teman melakukannya, membuat sebuah mood board fisik dalam bentuk fisik, itu juga bisa membantu keterampilan motoriknya. Nah, elemen-elemen dalam mood board sebenarnya bebas ya, tidak terbatas kalian mau masukkan apa saja. Tapi ini antara lain 6 items atau 6 elemen yang cukup common, cukup umum untuk berada dalam sebuah mood board. Yang pertama tentunya gambar, kemudian ada font, kemudian warna, grafik, pola, dan juga material. Itu biasanya hal-hal yang umum ada di sebuah mood board gitu. Yang lainnya apakah di luar ini tidak boleh ya, boleh-boleh saja. Apakah kurang dari 6 ini ya, boleh-boleh saja. Kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, kalau kita bicara bentuk ya, bentuk mood board itu sudah ada macam-macam juga. Sekarang ada bentuk digital, ada yang bentuk fisik gitu. Sudah banyak yang mungkin lebih suka digital karena lebih mudah bikinnya. Kemudian sudah banyak platform-platform yang menyupport ya, sudah banyak platform-platform yang mendukung untuk kalian membuat sebuah mood board. Misalnya Pinterest, as simple as Pinterest saja udah bisa kelihatan apa saja yang kira-kira kalian inginkan. Kemudian ada sample board, mood board, light, Milanote, dan lain sebagainya. Nah,
kalau misalnya yang fisik juga, walaupun sekarang sudah era digital, bukan berarti mood board fisik sudah punah atau sudah tidak banyak yang menggunakan, enggak juga gitu. Kenyataannya masih banyak di luar sana yang prefer mood board yang bentuknya fisik. Walaupun secara tingkat kerumitannya lebih rumit ya, karena membutuhkan lebih banyak tools dan bahan, misalnya koran atau majalah, sampel kertas, sampel warna yang bentuknya itu fisik gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia lebih terasa real dan detail. Kadang kalau misalnya beberapa hal itu tidak bisa kita lihat dalam foto ya, seperti texture, seperti itu juga kita nggak bisa lihat secara real, tidak terasa, berbeda pastinya lah gitu. Kalau misalnya kita cuma digital saja, karena tekstur itu kan biasanya diraba ya, misalnya kayak warna hitam, ada beberapa warna yang bahkan teksturnya itu bisa tidak terlihat, jadi memang membutuhkan mood board dalam bentuk fisik. Nah, kelemahannya untuk yang fisik ini dia ukurannya tentunya akan cenderung lebih besar ya, tidak compact, tidak mudah untuk dibawa-bawa, misalkan ada presentasi atau itu tidak bisa dijadikan acuan. Misalnya kita sudah selesai presentasi tapi ingin menengok kembali itu ya nggak bisa dibawa-bawa seperti itu. Kalau digital kan kita bisa lihat lagi gitu. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Kalau memang digital dirasa sudah cukup ya digital. Kalau memang perlu menunjukkan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi dengan mood board digital ya bikin yang fisik seperti itu. Nah ini contohnya digital mood board ya, ada warnanya, kemudian ada texture dan lain sebagainya. Sama halnya dengan physical mood board ya. Ada orang yang mungkin tidak ada keperluan untuk membuat fisik ataupun digital, tapi memang lebih suka mengerjakan langsung. Jadi dia memilih mood board yang fisik. Yang fisik juga bukan berarti harus selalu ukurannya besar ya. Bisa juga misalnya mau bikin kecil aja seukuran jurnal yang biasanya kalian bawa gitu, kecil, ringkas isinya ya gambar-gambar seperti itu juga bisa sebenarnya. Bebas aja. Nah, seperti biasanya ada step by step untuk menyusun mood board ya. Yang pertama kalian tentunya tentukan tujuan kalian itu mau apa. Kalau dalam perkuliahan ini ya tentunya teman-teman akan menghasilkan sebuah portfolio ya. Jadi ya tentukan tujuan portfolio kalian itu apa. Seperti apa yang kalian pengen gitu kan. Di tugas yang kemarin juga sudah pada menuliskan keinginan kalian. Kemudian cari inspirasi. Kemarin juga sudah saya minta kalian untuk menuliskan role model yang kalian merasa kalian bisa jadikan acuan atau sebagai panduan dalam kalian tuh pengen terlihat seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga mulai tambahkan elemen-elemennya atau dari misalnya warna apa yang pengen kalian pakai yang sesuai dengan tujuan kalian, kemudian yang mungkin kalian bisa ambil dari inspirasi kalian itu juga, misalnya selain warna ya elemen-elemen yang tadi ada font juga, ada pattern-nya atau polanya itu seperti apa, itu kalian kumpulkan dulu semua elemen-elemen itu, baru kemudian setelah itu kalian atur komposisinya, dan jangan lupa ini juga salah satu part yang penting adalah untuk mencari sebuah feedback. Dalam menghasilkan karya apapun itu, saya selalu sarankan ya kita selesaikan itu jangan terlalu mepet dengan deadline. Sisakan setidaknya 1 hari sebelumnya supaya kalian bisa selesai mengerjakan itu kalian tinggalkan dulu apa yang sedang kalian kerjakan. Kemudian lakukan sesuatu yang lain, kemudian kalian kembali dan mereview kembali karya kalian itu. Bisa dalam bentuk segala macam karya ya, meskipun itu hanya tugas yang berupa esai, kemudian misalnya skripsi kalian, itu sangat penting untuk ketika kalian itu review itu bisa dari diri sendiri aja, kalian bisa keluar hasil yang beda gitu. Ketika kalian mengerjakan saat itu juga, sama ketika kalian nanti sudah melakukan aktivitas lain dan kalian kembali mengecek kembali gitu, mereview hasil karya kalian kembali, itu pasti ada yang berbeda. Karena kalau kita sudah mengerjakan sesuatu dalam satu poin yang terus-menerus, kadang-kadang kita sudah kasarannya itu sudah buntu gitu ya. Jadi kalian tidak bisa melihat karya tersebut dari perspektif yang lain. Kalian tidak bisa punya sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, ketika kalian biasanya sudah meletakkan karya itu, mengakhiri, mengerjakan, kemudian kalian tengok lagi setelah kalian melakukan sesuatu, itu kalian biasanya punya
pikiran yang lebih fresh. Kalian bisa lihat lagi, oh ternyata kemarin yang ini tuh agak menceng misalnya gitu ya, atau yang ini ternyata kemarin warnanya agak norak dan lain sebagainya, kurang sesuai dan sebagainya. Itu biasanya bisa kalian review sendiri gitu. Kalau syukur-syukur kalau bisa mendapatkan feedback dari orang lain atau ahli ya, itu akan lebih baik karena feedback yang kalian dapat akan sangat relevan gitu ya, berdasarkan dengan sesuai dengan keahliannya gitu. Tapi tidak, kadang-kadang untuk hal-hal yang simpel itu kalian bisa melakukan feedback dari kalian sendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada tugas ya untuk pertemuan ini ya. Kalian gampang aja kok, susunlah sebuah mood board. Boleh dalam bentuk digital atau fisik, terserah, bebas. Tidak akan saya batasi. Seperti tadi, mau mood board fisik tapi kecil kayak cuma 1 halaman A5 juga boleh. Mau mood board yang besar yang kayak sepapan tulis, misal kalian tempelin di dinding kalian terus cuman kalian foto aja ya, tentunya kalau mood board-nya fisik ya kalian foto aja gitu. Tapi kalau bisa usahakan tetap bisa terlihat jelas ya. Untuk portfolio pribadi kalian, jadi tadi langkah-langkahnya ya, tujuan kalian gimana. Nah, itu nanti mood board itu akan menjadi acuan desain portfolio dan penunjang portfolio kalian. Nanti kita juga akan belajar soal penunjang portfolio seperti jadi supaya sudah nggak goyang-goyang lagi itu kalian udah punya sekarang mood board-nya. Apakah nanti mood board ini harus persis seperti itu, karena akhir semester ini kan masih jauh ya, kita masih di pertemuan keempat, nggak sampai 100% gitu, tapi setidaknya kalian sudah punya gambaran, tidak berubah jauh dari konsep awalnya. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan dalam format PDF ya, layoutnya bebas, terserah seperti apa melalui Finesa. Di sini sudah bisa buka Finesa semua kan ya? Apa ada yang masih kesulitan dalam membuka Finesa? Nggak ada, Bu. Oke. Saya asumsikan tidak ada karena belakangan ini semuanya sepertinya sudah bisa buka. Nanti deadline-nya ini untuk pertemuan minggu ke depan aja. Jadi minggu depan saya mungkin belum bisa mengajar karena saya itu ada seminar minggu depan. Seminar pelatihan ini ada seminarnya. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Format penamaan file seperti biasa, tugas 3 _kelas _nama_nim, nanti kalian langsung kumpulkan dari Finesa kalian. Oke, mungkin itu aja ya. Ini ringkasan singkat 3 pertemuan menjadi 1. Adakah yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Gini, Bu, untuk tugasnya itu cuman 1 halaman atau bisa lebih, mungkin 2 atau 3 gitu? Oke, bebas ya, bebas. Untuk tugasnya bebas, boleh berapa halaman pun, 1 halaman boleh, mau lebih boleh. Yang penting semuanya tetap harus dapat merefleksikan konsep kalian itu seperti apa gitu. Jadi bebas saja untuk tugasnya, mau 1 halaman, mau setengah halaman, ya pokoknya kalian atur lah yang bagusnya kayak apa. Kalau kalian bikin ukuran A4 terus kalian ngerjain kecil di ujungnya juga buat apa gitu. Kalau berhalaman-halaman juga ya buat apa, ini juga bukan sebuah makalah ya, sepantasnya aja. Yang penting semua info-info harus bisa terangkum dalam mood board kalian itu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sambil saya absen ya, nanti kalau ada yang mau tanya silakan langsung aja. Ini kelas D dulu ya. Edo. Hadir, Bu. Raffi Akbar. Raffi Akbar. Siap, hadir, Bu. Diki Valentino. Diki hadir. Patrick Nisfu. Hadir, Bu. Muhammad Reza. Hadir, Bu. Muhammad Ferdiawan. Hadir, Bu. Alfian Rahmawan. Hadir, Bu. Ricky Aditya.
Ricky Berjalan, Bu. Aditya.